Ucap doa pagi hari, ucap doa siang, ucap doa malam hari, jaga hati tenang. Dia beri jawab pagi hari, dia beri jawab siang, dia beri jawab malam hari, agar hati tenang. Ucap doa pagi hari, ucap doa siang, ucap doa malam hari, jaga hati tenang. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa melalui video hari ini. Kakak akan bercerita dengan tema Aku Berdoa Seperti Ini. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hari ini aku persembahkan waktuku untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang aku dengarkan bisa aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang dua orang dewasa yang kedua-duanya sedang berdoa, tetapi doa mereka sangat berbeda. Yang seorang berdiri di tempat yang bisa dilihat banyak orang. Itu namanya pamer. Orang itu mulai berdoa dalam hatinya. Apa katanya? Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12. Lukas pasal 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Adik-adik, ia adalah seorang Farisi, orang yang sangat mengerti firman Tuhan, tetapi ia sombong dan suka pamer. Orang kedua yang berdoa adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai dibenci oleh orang Israel. Mereka dianggap orang yang sangat berdosa karena mereka memungut pajak dari orang-orang sebangsanya untuk disetorkan kepada orang Romawi. Jadi mereka adalah pengkhianat bangsa. Bukan hanya pengkhianat karena memungut pajak bagi orang Romawi, mereka juga mengumpulkan pajak lebih dari yang seharusnya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga mereka menjadi pemeras. Itulah sebabnya pemungut cukai yang sedang berdoa itu merasa bahwa ia tidak pantas untuk masuk ke dalam bait suci. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini."
Bagaimanakah reaksi Tuhan Yesus terhadap doa kedua orang dewasa itu? Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 14. Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan mengatakan bahwa pemungut cukai itu dibenarkan, tetapi orang Farisi itu tidak. Mengapa? Karena pemungut cukai itu berdoa dengan rendah hati dan tulus. Jadi, sekarang kamu sudah tahu bagaimana berdoa, bukan? Bagaimana? Dengan rendah hati dan tulus. Dengan rendah hati dan tulus itu bukan berarti harus menggunakan kata-kata indah atau harus basa-basi dulu dengan Tuhan, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh dan jujur, bukan untuk pamer, bukan untuk meminta-minta sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Setiap doa yang kamu panjatkan dengan kerendahan hati dan ketulusan akan naik kepada Tuhan dengan cara yang indah dan luar biasa. Lalu kamu selalu mulai bertanya-tanya, jika aku berdoa dengan rendah hati dan tulus, apakah Tuhan pasti mengabulkannya? Adik-adik, jawaban Tuhan tidak selalu berupa pengabulan doa. Tetapi setiap kali kamu berdoa, Tuhan pasti menjawab, entah memberi kamu terang, entah memberi kamu perasaan damai, entah menegur kamu, dan lain-lain. Mengapa Tuhan tidak langsung mengabulkan doamu? Ya karena permintaanmu belum tentu baik buat kamu dan orang lain. Siapa yang masih mempunyai adik bayi? Apa saja yang dibutuhkan seorang bayi agar bisa bertumbuh dengan baik? Pastinya membutuhkan susu, makanan, dan yang lain kan? Seorang ibu yang baik pasti mengenal bayinya. Ia akan menyediakan semua keperluan bayinya, dimulai dari makanan, minuman, pakaian, mainan, perhatian, dan sebagainya. Menurutmu, apa yang akan dilakukan oleh ibumu ketika ia melihat adikmu yang masih bayi mau mengunyah rokok? Pasti ibumu akan mencegahnya. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Demikian juga dengan Tuhan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap anaknya. Tuhan memang rindu bercakap-cakap dengan kamu. Dia selalu menunggu kamu berdoa. Tetapi seringkali Tuhan tidak dapat mengabulkan doamu karena permintaan kamu itu seperti adik bayi yang mau mengunyah rokok tadi. Tuhan tahu bahwa itu berbahaya bagimu. Walaupun kamu tidak menyadarinya, Tuhan lebih memperhatikan apa yang kamu butuhkan dan bukan apa yang kamu inginkan. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berdoa dengan rendah hati dan tulus adalah orang yang benar. Mari kita baca kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, orang Farisi yang berdoa dengan sombong itu, walaupun ia sepertinya baik, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan, tetapi menurutmu, apakah ia orang yang benar? Tidak. Ia berdoa untuk pamer. Ia tidak datang dengan rendah hati dan tulus. Sebaliknya, bagaimana dengan pemungut cukai itu? Apakah ia orang yang benar? Ia menghormati Tuhan dan rendah hati. Karena itu ia tidak berani menengadah ke langit. Ia juga tulus menyesali perbuatannya dan bertobat. Misalnya, kamu berdoa, meminta Tuhan supaya nilai ulanganmu bagus, tetapi kamu tidak belajar, seharian nonton TV.
Apakah kamu adalah orang benar? Apakah doamu itu rendah hati dan tulus? Tidak. Kalau kamu bersikap seperti itu, berarti kamu tidak menghormati Tuhan dan tidak rendah hati. Kamu juga tidak tulus karena kamu hanya minta sesuatu untuk menyenangkan dirimu sendiri. Itu berarti kamu bukan orang benar. Mari kita berlatih menjadi orang yang benar. Adik-adik, berdoa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mari kita bersama-sama berlatih menjadi orang yang benar dan berdoa dengan rendah hati dan tulus kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku yang seringkali menjadi orang tidak benar. Aku berdoa hanya untuk keuntunganku dan kesenanganku. Ya Tuhan, aku cinta padamu. Aku mau belajar berdoa dengan rendah hati dan tulus. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik hafalkan ayat ini, rekam videonya, lalu kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video selanjutnya. Pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendarahan. Amin, puji Tuhan. Ayat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Amin, ayat puji Tuhan. Aku mau menghafal Lukas Lukas 12 ayat 34. ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ